Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru Jamal. Dan untuk kali ini kita memasuki pelajaran tematik 1, subtema 1, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia. Jadi untuk mengawali perjumpaan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita laksanakan akan membawa kebaikan, baik untuk kita maupun untuk orang lain. Berdoa dipersilahkan. Baiklah anak-anak, untuk kali ini kita akan latihan tentang teks laporan investigasi. Apa sih laporan investigasi itu? Teks laporan investigasi adalah sebuah teks yang memberikan informasi tentang suatu peristiwa atau situasi setelah diadakan investigasi dan melalui pertimbangan. Kemudian ciri-ciri teks laporan investigasi yang pertama yaitu adalah struktur terdiri atas definisi umum, deskripsi bagian, dan penutup. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, fakta ditulis berdasarkan hasil penelitian atau investigasi pengamatan yang telah dilakukan. Yang nomor 4, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpan, mengandung prasangka atau pemihakan. Dan yang nomor 5 yaitu adalah disajikan secara menarik, tata bahasa jelas, dan susunan logis. Itu adalah ciri-ciri dari teks laporan investigasi. Agar lebih paham, marilah kita simak contoh laporan teks investigasi. Berikut ada sebuah contoh teks laporan investigasi. Adapun judul dari laporan teks investigasi tersebut adalah bagaimana jagung berkembang biak. Ini merupakan tugas mandiri. Adapun untuk metode yang digunakan yaitu adalah pengamatan dan wawancara, alat dan bahan yaitu buku, alat tulis, serta buku referensi dan sebagainya. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga setengah bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan sebagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya
jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang sudah tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi berkembang biakan jagung. Jadi ini adalah termasuk contoh teks investigasi. Kemudian kita akan mengenal, yaitu adalah membuat kesimpulan sebuah bacaan. Kesimpulan bacaan adalah intisari dari sebuah bacaan. Cara menyimpulkan isi bacaan, yang pertama, bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Yang kedua, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. Dan yang nomor tiga, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Jadi itu adalah cara menyimpulkan isi bacaan. Demikian untuk pembelajaran muatan bahasa Indonesia pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.